Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang luar biasa, soleh dan soleha. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sedang sakit, Bapak doakan semoga lekas sembuh. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita telah memasuki tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Namun sebelum itu, mari kita pembiasaan yaitu melakukan doa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tentu kata tanggung jawab ini sudah tidak asing lagi ya didengarkan oleh kalian. Namun pada pembahasan kali ini, Bapak akan membahas mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Jadi, sikap tanggung jawab ini harus dimiliki baik oleh Bapak, oleh kalian, dan masyarakat sekitar. Intinya, oleh setiap orang itu harus memiliki sikap tanggung jawab ini, karena sikap tanggung jawab ini mencerminkan nilai karakter dari orang tersebut. Nah, nilai karakter tersebut tercermin dalam sikap tanggung jawabnya baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pak, apa itu makna tanggung jawab? Dan apa saja jenis tanggung jawabnya Pak sebagai warga masyarakat? Baik, Bapak akan bahas secara masing-masingnya. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab ini melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk di dalam lingkup masyarakat. Nah, untuk memahami mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini akan menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban dirinya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya. Jadi setiap orang itu harus memiliki kesadaran terhadap kewajibannya dalam mengembangkan kepribadiannya. Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya seperti ini. Eka mendapat pekerjaan rumah dari Pak Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Eka justru menghabiskan waktu untuk bermain game di gadgetnya. Eka tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Eka ditegur Pak Guru dan Eka mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Eka harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Pak Guru. Nah, jadi tanggung jawab terhadap diri sendiri itu penting ya, supaya kita, salah satunya contoh di sini, kita harus mendahulukan kewajiban kita ya di atas hak kita yang harus dipertimbangkan nih
Kewajibannya contohnya di sini menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Hak kita bermain game, tapi sebelum bermain game harus menuntaskan pekerjaan rumahnya dulu. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarganya, meliputi yang pertama baik ayah, ibu maupun anak. Tanggung jawab anggota keluarga ini bisa menyangkut menjaga nama baik keluarga, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya seperti ini. Seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya, dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan bersungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi, di dalam suatu keluarga memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing. Ibu kalian bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, menjaga kalian, membimbing kalian. Ayah kalian bertanggung jawab untuk menafkahi anggota keluarganya, sedangkan kalian contohnya bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu merupakan contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan bantuan orang lain ya. Hal ini tentu yang tadi sudah Bapak jelaskan, kodrat kedudukan manusia itu sebagai makhluk sosial ya, artinya membutuhkan bantuan daripada orang lain. Nah, atas kebutuhan ini tentunya seseorang itu memerlukan adanya komunikasi dengan orang lain ya, dengan masyarakat sekitarnya. Contohnya seperti ini. Pak Budi, warga masyarakat desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, jadi mementingkan kepentingan bersama dulu di atas kepentingan pribadi, karena seperti contoh di sini, berlibur itu bisa ditunda halnya, namun dengan kerja bakti ini harus dilakukan saat itu juga karena dilakukan secara bersama-sama, tidak mungkin kita bekerja bakti sendiri. Maka dari itu harus mementingkan kerja bakti terlebih dahulu, yang artinya mementingkan kepentingan bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Itu contoh kecilnya kerja bakti. Ada contoh lain hal yang lebih banyaknya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap di sebuah negara akan terikat dengan aturan-aturan hukum di suatu negara tersebut. Nah, kita tinggal di Indonesia, tentunya kita akan terikat dengan aturan hukum yang ada di negara Indonesia ini. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat dengan pemikiran kita, perbuatan kita, tindakan, tingkah laku yang kita lakukan harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Jadi jangan sampai kita melanggar aturan-aturan atau norma yang berlaku di Indonesia. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab sebagai warga negara
di Indonesia. Ini salah satu contohnya ya, seperti yang terjadi pada beberapa hari kemarin pada Olimpiade Tokyo ya. Kita sebagai warga masyarakat juga turut senang dan berbangga ketika ada salah satu warga bangsa Indonesia yang mengharumkan nama baik Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam artian di sini memiliki akal dan pikiran bila dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan adalah memiliki akal dan pikiran. Tentu dengan adanya akal dan pikiran itu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran ya, berupa perintah dan larangan untuk makhluknya, untuk umatnya, khususnya bagi manusia, bagi kita. Kita harus bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain yaitu beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Baik, kalian telah mempelajari dan mengenal mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang coba kalian tuliskan bentuk tanggung jawab yang pernah kalian amalkan dengan cara melakukan secara nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tuliskan pada tabel berikut ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Berikan salah satu contoh dari masing-masing tanggung jawab yang ada di kolom berikut ini. Silahkan kalian dapat tulis terlebih dahulu, atau kalian boleh screenshot untuk tugas PPKN hari ini mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selamat mengerjakan. Salam sehat, salam semangat, Bojo Koneng bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.